Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, para sahabatku yang saat ini ada di rumah masing-masing. Kita berjumpa kembali dalam kebaktian minggu pada saat ini yang kita lakukan di rumah-rumah. Dan di Prapaskah pada saat ini kita akan bersama membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan pembacaan kita pada saat ini yang diambil dari kitab Yehezkiel pasal 37 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah kami yang baik, sahabat kami yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan Allah sumber hidup yang mengerjakan pemulihan senantiasa dalam kondisi yang tergelap dan tersulit sekalipun dalam kehidupan kami. Kami datang kepadamu ya Tuhan dengan segala ungkapan syukur di hadapan Tuhan untuk karya Tuhan dalam kehidupan kami umat-Mu. Kami meneduhkan hati kami untuk memohon hikmat dan bimbingan Tuhan dan bersama-sama akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Pimpinlah kami sehingga roh Allah yang ada dalam diri kami boleh senantiasa menuntun kami untuk bekerja, mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Dengan kami boleh mendengar dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Pimpinlah kami dalam renungan ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yehezkiel pasal 37 ayat pertama sampai dengan 14. Demikian bunyinya. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh, suatu suara berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya. Tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia dan katakanlah kepada nafas hidup itu. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku. Dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam Alkitab kita bisa menemukan rangkaian kisah penyelamatan Allah. Manusia, ya Bapak Ibu Saudara dan saya, adalah ciptaan yang rapuh, tapi dipakai untuk menjadi rekan sekerja Tuhan, alat pendamaian Tuhan untuk terlibat di dalam penyelamatannya.
Meskipun kita harus mengakui bahwa sebagai orang yang berdosa, kita ini bertobat, berbuat dosa lagi, lalu bertobat lagi. Orang-orang benar jatuh, orang-orang fasik dihukum. Tetapi rasa-rasanya Alkitab tidak pernah diakhiri dengan kata tidak atau menyerah dari Allah. Allah tidak pernah menyerah untuk menyelamatkan kita. Allah tidak pernah menyerah untuk membiarkan kita terus tetap hidup. Tapi mengapa Tuhan memilih untuk datang ke dalam dunia dalam wujud yang lemah seperti kita, Bapak Ibu Saudara? Ini sih saya saja yang berandai-andai. Saya berpikir karena Allah mau mengajar kita bahwa kemanusiaan kita ini punya kelebihan, tapi juga punya banyak kelemahan. Di sisi yang lain, kita punya kuasa yang diberikan Tuhan. Tapi di sisi berikutnya kita ini rapuh dan kita bisa mati. Bukankah arti nama Adam dan Hawa dalam kitab Kejadian berarti dua hal, yaitu manusia dan kehidupan. Berarti manusia itu dijadikan Allah sebagai ciptaan yang istimewa dan punya arti yang penting sebagai makhluk yang hidup dan menebarkan kehidupan. Menjadi agen untuk memberitakan kehidupan. Sehingga hidup manusia harusnya bukan sekadar hidup, tapi diutus untuk membawa kehidupan bagi orang lain. Indah sekali bukan, saudara-saudaraku? Kisah Yeskel 37 ayat 1-14 ini juga bicara keindahan hidup. Hidup yang berpengharapan. Hidup yang meskipun dalam keadaan yang seakan-akan gak mungkin hidup. Hidup di tengah-tengah kematian. Kisah di mana seorang nabi eksentrik bernama Yehezkiel yang sedang didera dengan keputusasaan akan penderitaan dan dosa-dosa bangsanya dihiburkan Tuhan melalui perbuatan Tuhan dalam penglihatan tulang-tulang yang kering. Beban berat Yehezkiel itu nampak dari kematian, yang nampak dari tulang-tulang kering yang berserakan yang dia lihat. Dan ini merupakan lambang dari keadaan bangsa Israel. Bangsa Israel menjadi kering bukan karena hanya hukuman yang mereka terima dari Tuhan, tapi juga karena dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Keadaan yang sangat menyedihkan, keadaan yang tanpa pengharapan ketika manusia mati karena dosa-dosa mereka dan mereka menjadi sesat. Dalam keadaan itu, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan selalu rela merangkul dan merengkuh kita. Tuhan yang bersabda kepada Yehezkiel dan mengatakan bahwa dialah yang akan meniupkan napas ke dalam ciptaannya agar ciptaannya yang mati dapat hidup kembali. Maka kemudian suara berderak muncul, tulang-tulang yang kering itu bergerak. Lalu kemudian mereka berurat dan mereka berkulit. Tetapi tubuh itu belum bernafas. Tubuh itu belum bisa berdaya. Maka kemudian Allah mengembuskan rohnya pada tulang itu dari 4 penjuru mata angin. Sehingga kemudian tubuh itu menjadi hidup. Tubuh itu berdaya. Dan dia membentuk sebuah tentara yang besar, tentara yang kuat. Dari kering dan mati menjadi hidup dan berdaya guna. Roh Allah lah yang memberikan hidup dan daya itu. Dan rangkulannya itulah yang merengkuh dan memberikan kekuatan. Apa artinya Bapak Ibu, saudara-saudaraku hal ini? Artinya adalah bahwa roh Allah itu, saudara-saudara, para sahabatku, sesungguhnya ada di dalam kita. Roh Allah itu tetap tinggal di dalam kita, meskipun kita mati. Roh Allah lah yang menggerakkan kita selama kita hidup. Jadi cerita tulang yang dihidupkan ini mau mengingatkan kita betapa keringnya kita dan matinya kita tanpa roh Allah. Roh Allah lah yang sesungguhnya menggerakkan dan memberikan pengharapan. Meskipun badan kita ini, kemanusiaan kita ini rapuh dan lemah. Di sisi yang lain, kemanusiaan yang lemah dan bisa mati ini, kalau saja dihidupi oleh roh Allah, akan melahirkan banyak perbuatan-perbuatan yang besar dan baik bagi orang lain. Tuhanlah yang menjadikan kita kuat. Betapa indahnya ketika kita tahu bahwa Allah mau jadi manusia seperti kita. Yesus, anak manusia, mau mengingatkan kita. Dosa itu adalah ketika kita buta dan kita lupa siapa diri kita dan kita pikun siapa sumber kehidupan kita. Kalau manusia sudah begini buta dan lupa, maka manusia hidupnya akan kedagingan. Akan selalu saja berpikir bagaimana kita memuaskan diri kita sendiri, hidup dalam kecemasan, mengutamakan dan menyenangkan hanya diri kita.
Di sisi yang lain, ketika manusia dikuasai oleh Roh Tuhan, maka dia akan menjalani panggilannya untuk menebarkan kehidupan. Dia akan menjadi orang-orang yang memikirkan orang lain. Dia akan menjadi orang-orang yang gelisah ketika ada banyak orang yang hidupnya susah. Dan dia pasti akan tergerak untuk melakukan sesuatu. Dia akan punya asih. Dia akan hidup dalam kasih kepada orang lain. Someah, silih asih, asah, dan asuh. Apa yang menjadi harapan akan pemulihan dalam wabah seperti ini, Bapak Ibu Saudara? Yang menjadi pengharapan bagi kita adalah kemanusiaan kita, keberadaan kita. Kemanusiaan kita bisa rapuh dan lemah, kita bisa sakit dan kita bisa mati kapan saja. Kemanusiaan kita ini bisa kena virus, sehingga kita sangat memerlukan masker dan pembersih tangan pada saat ini. Tapi kita juga menyadari bahwa di dalam kemanusiaan kita ini, kita juga merasakan Roh Allah yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang bisa menolong banyak orang. Manusia bisa menjadi alat untuk membawa harapan bagi dunia. Ketika kita mau dipakai Allah untuk berkorban bagi satu sama lain. Bagaimanakah pemulihan itu terjadi? Ketika kita bisa mengalahkan ego kita, bukan hanya memikirkan diri kita sendiri. Berbelas kasih, itulah pertobatan, itulah pemulihan yang sebenarnya. Mari kita lihat dalam 1 minggu ini, saudara-saudaraku, betapa banyak ibu yang mengomel justru karena anak-anak di rumah. Makan banyak, ribet karena harus nyuci piring juga, tapi juga harus menemani anak-anaknya belajar. Pemulihan apa yang sedang Tuhan kerjakan? Pemulihan untuk mengajak bapak dan anak-anak peduli pada ibunya. Pemulihan sehingga orang tua bisa ngobrol lebih banyak dengan anak-anaknya. Pemulihan sehingga kita bisa menarik refleksi yang mendalam atas virus COVID-19. Pemulihan untuk lebih kangen satu dengan yang lain. Dan menjadi lebih kreatif. Kreatif memasak, kreatif bermain bersama anak-anak, kreatif belajar, kreatif bekerja, kreatif merancang pelayanan. Kita dipaksa untuk diam bersama-sama. Kita dipaksa untuk betah bersama-sama. Sebal bersama tapi juga ngobrol bersama-sama. Pemulihan apa yang sedang Tuhan kerjakan bagi bangsa kita? Untuk memikirkan apa yang lebih penting. Menilai semua relasi. Bahwa mungkin saja kita berelasi tapi belum tentu kita sungguh-sungguh mengasihi dan mempercayai. Jangan-jangan cuma demi gengsi dan sensasi supaya kelihatan kita orang Kristennya. Bukankah pada saat kita tidak berjabat tangan, tidak bersentuhan tangan, itu menjadi tantangan buat kita untuk menampakkan kasih sejati di hadapan orang. Jangan-jangan sentuhan itu bukan tanda mengasihi. Kasih sejati tidak perlu dari sentuhan. Dari apa? Mari kita jawab sendiri. Wabah ini mengajar kita menjadi bersungguh-sungguh dalam belajar mengasihi orang lain. Yang pasti saudara-saudaraku, satu hal yang kita percayai, Allah selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi semua yang percaya kepada Dia. Meskipun kita harus belajar dari tulang-tulang kering, kita bisa saja menjadi rapuh sebagai manusia, tapi kita percaya bahwa selama Roh Allah itu hidup dan bekerja dalam kerapuhan kita, maka kita bisa tetap hidup di dalam pengharapan. Kita ini tubuh Kristus. Kita punya harapan bahwa manusia pasti bisa melewati semuanya. Bersama-sama Allah, di dalam kuasa Allah, di dalam kasih Allah. Mari kita mohon kuasa dan kasih Allah itu tinggal dan menyertai kita. Amin.